MMA, pengampu mata kuliah hukum acara pidana pada Universitas Bhayangkara Jakarta. Mata kuliah daripada hukum acara pidana adalah mata kuliah yang meliputi ruang lingkup dan pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, pra-penuntutan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan upaya hukum. Prasyarat dari mata kuliah ini adalah hukum acara ini merupakan mata kuliah wajib yang ada di semester 5 dengan persyaratan mata kuliah asas-asas hukum pidana. Jika mahasiswa ada yang belum menyelesaikan pada mata kuliah tersebut, maka tidak dapat mengambil atau menginput mata kuliah hukum acara pidana di KRS by sistem siakat. Lalu mata kuliah hukum acara pidana memiliki bobot 3 SKS. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan sebanyak 12 kali pertemuan tatap muka atau online ditambah dengan 2 pertemuan dalam bentuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, jadi total pertemuan 14 kali. Mata kuliah hukum acara pidana ini mempunyai fokus arah pembelajaran yang pembahasannya mengenai perkenalan dan definisi lengkap tentang proses beracara pada tingkat penyelidikan hingga sampai putusan pengadilan. Pembahasan penyelidikan, penyidikan, penyitaan, penangkapan, penahanan, pra-penuntutan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan upaya hukum. Jadi demikian para mahasiswa, bahwa mata kuliah dari hukum acara pidana tersebut meliputi pembelajaran-pembelajaran yang demikian. Kemampuan akhir yang diharapkan bagi mahasiswa adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prinsip dasar hukum acara pidana yang disampaikan pada setiap pertemuan perkuliahan dan mengaplikasikannya dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dihadapi di kemudian hari. Lalu mahasiswa juga diharapkan mampu mengaplikasikan bidang keahlian dan kemampuan iptek pada bidangnya hukum acara pidana dalam proses beracara pada tingkat kepolisian hingga proses pengadilan. Mahasiswa diwajibkan mampu mengambil keputusan atau sikap yang tepat berdasarkan analisa informasi dan data. Selanjutnya, dalam hukum acara pidana ini, materi pembelajaran yang disampaikan adalah 1. Ruang lingkup dan pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia. Lalu hal-hal yang perlu diketahui dalam hukum acara pidana berupa penyelidikan dan penyidikan, upaya paksa, lalu hukum pembuktian dalam hukum acara pidana, pra-peradilan, ujian tengah semester atau UTS, pra-penuntutan dan penuntutan, lalu surat dakwaan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hak tersangka dan pengadilan koneksitas, upaya hukum, bedah kasus, lalu terakhir adalah ujian akhir semester. Demikian materi-materi pembelajaran yang akan disajikan dalam hukum acara pidana tersebut. Sistem penilaian di dalam mata kuliah hukum acara pidana adalah 1. Ketepatan mahasiswa memahami capaian pembelajaran. Ketepatan mahasiswa memahami tujuan pembelajaran. Kemampuan mahasiswa memahami kompetisi mata kuliah. Kemampuan mahasiswa memahami metode pembelajaran. Ketepatan mahasiswa memahami isu dan fenomena hukum yang disampaikan oleh dosen selama proses pembelajaran. Demikian sistem penilaian oleh dosen terhadap para mahasiswa di dalam mata kuliah hukum acara pidana.
Selanjutnya di dalam pembelajaran kita kenal dengan media, ada media perangkat lunak berupa Google Meet, Google Classroom, Google Form, video YouTube, perangkat keras berupa laptop, komputer, dan ponsel. Prasarana ruang laboratorium, diplomasi atau hybrid, gitu. Itu adalah media-media pembelajaran yang bisa kita pergunakan di dalam ajar mengajar hukum acara pidana tersebut. Di dalam sebuah hukum acara pidana ada yang kita kenal metode pembelajaran, di antara SGD atau grup diskusi, simulasi atau demonstrasi, discovery learning, set-directed learning, cooperative learning, contextual instruction, project-based learning, problem-based learning. Itu adalah metode pembelajaran yang dapat kita gunakan. Semua bisa kita gunakan atau salah satunya saja. Di dalam sebuah pembelajaran hukum acara pidana, kita mengenal adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa. Dosen mengajukan pertanyaan dan dijawab atau ditanggapi oleh mahasiswa. Sementara mahasiswa mempresentasikan tugas, resume, ringkasan, artikel ke dosen dan teman sekelas. Dosen dan mahasiswa dan dosen berdiskusi dan saling memberikan pendapat mengenai substansi artikel ilmiah atau sharing. Feedbacknya atau apa yang kita harapkan adalah mahasiswa dapat memberikan tanggapan secara langsung atau menuliskan tanggapan di aplikasi JCR di menu feedback mengenai tugas pada hari tersebut dan evaluasi pembelajaran di hari tersebut. Demikian interaksi mahasiswa dengan dosennya di dalam mata kuliah hukum acara pidana. Baiklah, selanjutnya kita akan memberikan pembelajaran tentang hukum acara pidana ini, yaitu berkenaan tentang materi penyelidikan dan penyidikan. Perlu para mahasiswa ketahui bahwa penyelidikan pada pasal 1 angka 5 KUHP diberikan pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Formulasinya atau dalam bentuk pencarian bukan penilaian. 1. Apakah benar terjadi peristiwa yang dilaporkan? Apakah benar terlapor melakukan perbuatan yang dilaporkan? Apakah benar ada saksi-saksi yang menyaksikan perbuatan tersebut atau peristiwa tersebut? Apakah benar isi dari keseluruhan perbuatan atau peristiwa yang dilihat dari alat bukti lain? Lalu belum diperlukan pasal 120 KUHP karena itu akan melangkah kepada tindakan penyidikan. Baik. Selanjutnya, pejabat yang berwenang dalam hal penyelidikan adalah menurut KUHP, tepatnya pasal 4 junto pasal 10 KUHP, setiap pejabat polisi dari pangkat rendah sampai tertinggi menurut undang adalah sebagai penyelidik. Lalu di dalam sebuah undang-undang lain, bahwa penyelidik itu meliputi KPK, Komnas HAM, Bapepam, BNN, Kejaksaan, merupakan sebagai penyelidik. Lalu berbicara masih berkenaan tentang penyelidik, tugas dan kewenangannya yang diatur di dalam pasal 5 KUHP, karena kewajibannya penyelidik dapat menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri,
mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab atas perintah penyidik. Dilakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari, dan melakukan pemotretan terhadap seseorang yang dicurigai, membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik. Itu adalah tugas-tugas daripada penyelidik. Metode dari penyelidikan adalah terbagi menjadi dua, ada list terbuka dan ada list tertutup. List terbuka atau penyelidikan terbuka adalah tindakan pidana biasa yang dilakukan oleh penyelidik tanpa melalui teknik yang sulit. Sementara penyelidikan tertutup adalah tindakan yang dilakukan untuk tindak pidana tertentu dilakukan dengan teknik-teknik yang khusus oleh penyelidik dalam rangka menggali sebuah peristiwa hukum. Perlu saudara-saudara mahasiswa yang cerdas cendekia ketahui bahwa jalur diketahui tindak pidana itu ada dua, yaitu laporan. Pemberitahuan yang disampaikan seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana yang diatur di dalam pasal 1/24. Dilaporkan oleh semua orang yang mengalami, melihat, mendengar suatu peristiwa pidana, tidak dapat dicabut kembali. Delik umum bukan merupakan syarat umum dilakukannya proses penyidikan. Diatur di dalam pasal 103 dan pasal 108 KUHP, direvisi KUHP 14 hari biasa melapor ke DPU. Nah, itulah jalur diketahui tindak pidana, ada laporan, ada pengaduan. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Diatur di dalam pasal 1/25. Dilakukan oleh korban atau calon korban atau pihak yang berkepentingan menurut undang-undang. Dapat dicabut kembali merupakan delik aduan, merupakan syarat untuk dilakukan proses penyidikan. Itu adalah jalur diketahui tindak pidana itu ada bentuk laporan dan ada bentuk daripada pengaduan. Namun ada kekhususan yaitu terkenal juga tertangkap tangan. Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera setelah beberapa saat tindak pidana dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya yang diatur dalam pasal 19 KUHP yang kita kenal dengan OTT, orang tertangkap tangan. Setiap orang dapat menangkap tersangka guna diserahkan kepada penyidik. Jadi menurut KUHP, semua orang bisa melakukan tindakan penangkapan, namun penyidikan tetap diberikan kewenangan kepada para penyidik. Setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan kepada penyidik dengan atau tanpa barang bukti proses dalam waktu 1 hari. Jadi bisa Pak Satpam, bisa keamanan, bisa masyarakat umum. Apabila terjadi kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, contohnya copet atau pencurian, itu namanya OTT. Baiklah, kita melangkah. Tadi kita sudah berbicara banyak tentang penyelidikan. Tentunya kita akan menyelesaikan materi hari ini ya, berkenaan tentang penyelidikan dan penyidikan. Berarti kita akan berbicara tentang penyidikan. Pengertian daripada penyidikan menurut pasal 1 angka 2 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Itulah pengertian daripada penyidikan
yang diatur di dalam KUHP, tepatnya pasal 1 angka 2. Lalu siapa yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan? Pejabat yang berwenang dalam hal melakukan penyidikan menurut KUHP adalah pejabat polisi dengan pangkat tertentu, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, dan berdasarkan undang-undang lain, penyidik selain daripada kepolisian dan PPNS adalah jaksa, KPK, TNI, Pomat, PMAU, dan semua yang diatur di dalam undang-undang lain selain daripada undang-undang kekhususan yaitu kepolisian dan PPNS. Menurut pasal 7 KUHP, tugas dan kewenangan daripada penyidik adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian atau TKP, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara guna terang dan jelasnya sebuah peristiwa hukum, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya, penyidik memiliki kewajiban menyerahkan SPDP kepada jaksa penuntut umum yang diatur pasal 109 ayat 1. Tidak ada batasan atau sudah ada putusan MK tentang SPDP paling lambat 7 hari. Jadi wajib 7 hari untuk peristiwa penyerahan daripada SPDP. Selanjutnya, di dalam sebuah penyidikan kita kenal dengan berita acara pemeriksaan yang diatur di pasal 8 KUHP, yaitu meliputi daripada beberapa tahapan, diantaranya ada proses verbal dan perhor. BAP dibuat dengan cara tanya jawab, hasilnya ditandatangani oleh penyidik dan tersangka, belum merupakan alat bukti yang penuh. Lalu proses verbal dan binding. BAP dibuat dengan cara melihat TKP didasarkan pada inisiatif penyidik sudah menjadi alat bukti penuh secara formil yang akan dinilai oleh hakim. Lalu pada saat semua sudah dilampaui dan terpenuhi, maka penyidik menyerahkan BAP kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penelitian yang kita sebut dengan tahap pertama. Nah, pada saat JPU menganggap telah terpenuhi formil dan material P21, maka penyidik wajib menyerahkan tersangka dan barang bukti yang kita sebut dengan tahap 2, maka kewenangan selanjutnya beralih kepada jaksa penuntut umum. Baiklah, para mahasiswaku yang cerdas cendekia, masih berkenaan tentang materi penyidikan, tentunya dikenal dengan sebuah pemeriksaan atau proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam proses penyidik akan dipertanyakan siapa tersangka, saksi, korban, atau ahli sesuai dengan alat bukti 184 KUHP. Harus dilengkapi. Jika berhalangan untuk hadir karena alasan yang sah, penyidik bisa mendatangi tempat kediaman terpanggil. Jadi kalau sudah dipanggil patut belum juga berhadir, penyidik dapat melakukan langkah mendatangkan ke kediaman daripada terpanggil. Baik itu saksi-saksi, baik itu tersangka. Selanjutnya, hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Apabila tidak diberikan, maka terjadi sebuah pelanggaran hukum atau KUHP yang di luar negeri dikenal dengan Miranda Law. Dasar hukum di Indonesia berkenaan tentang
hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum adalah diatur di dalam pasal 54, 56, 69, 74, 114, 115 KUHP. Lalu ada juklak juknis yang dipergunakan oleh kepolisian, yaitu Perkap 12 tahun 2009, tepatnya pasal 27. Jika semua tidak dilakukan dengan benar sesuai dengan aturan dan peraturan, maka terjadi Miranda rule, ya. Nah, itu tidak dibenarkan dapat dilakukan peradilan. Baik, masih berbicara tentang penyidikan. Di dalam sebuah penyidikan tentunya ada peran dalam sebuah profesi yang sama-sama kita kenal dengan penegak hukum atau bagian dari caturwangsa, yaitu peran daripada pengacara atau advokat atau kuasa hukum atau penasihat dengan bahasa yang kita kenal within sight, within hearing, atau dalam sebuah tindak pidana umum yang diatur di dalam pasal 115 ayat 1 or within sight but not within hearing, atau kita kenal dengan bahasa kejahatan terhadap keamanan negara yang diatur dalam pasal 115 ayat 2, wajib didampingi atau di dalam sebuah pendampingan dan pemeriksaan dikuasai atau didampingi oleh penasihat hukum atau pengacara. Baik, tanpa sumpah kecuali untuk alasan tertentu tidak akan hadir di pengadilan. Jadi di dalam semua pemeriksaan saksi tidak akan hadir, boleh dilakukan BAP penyumpahan karena diduga atau diprediksi tidak dapat menghadiri di dalam proses persidangan. Itu dibenarkan menurut aturan hukum. Baik, Miranda Rule itu adalah sebuah aturan hukum di Amerika karena peristiwa yang bermula atas nama seseorang bernama Miranda Rule. Di dalam penanganan proses hukumnya ada sebuah pelanggaran. Nah, itu menjadi sebuah branding yang ditarik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik terhadap tersangka, wajib memberitahukan tersangka tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan wajib didampingi penasihat hukum kecuali tersangka menolak atau melakukan pernyataan. Jadi di dalam KUHP di Indonesia sudah mengadopsi yang namanya Miranda Rule sehingga diterapkan di Indonesia. Apabila penyidik dalam melakukan tindakan-tindakan hukum tidak patuh kepada aturan hukum, maka kita sebut dengan pelanggaran KUHP atau pelanggaran hukum atau pelanggaran Miranda Rule. Hal tersebut bisa dilakukan pra-peradilan. Baik. Masih berbicara tentang penyidikan, tentunya masih berbicara tentang pemeriksaan. Di dalam sebuah pemeriksaan yang diperiksa adalah bisa sendiri-sendiri atau bersama-sama, lalu dilakukan komplotir yang diatur di dalam pasal 116 ayat 2 KUHP. Nah, itu komplotir. Lalu menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak boleh berbohong untuk saksi. Jadi katakan apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia alami. Dan untuk tersangka memiliki hak untuk mendatangkan saksi yang meringankan atau adecat yang diatur pasal 116 ayat 3 dan 4. Nah, jadi ada di dalam putusan MK terbaru, saksi yang punya pengetahuan yang relevan terhadap peristiwa tersebut dapat dihadirkan. Tidak harus yang melihat, mendengar, dan mengalami, tetapi berkenaan tentang yang mengetahui peristiwa tersebut dari mendengar saja bisa kita pergunakan sebagai saksi petunjuk. Baik,
tanpa tekanan dari siapapun dalam bentuk apapun. Keterangan itu tidak boleh ditekan, tidak boleh diarahkan, tidak boleh dipengaruhi. Diatur dalam pasal 170 KUHP. Dibuat berita acara ditandatangani oleh pemeriksa dan terperiksa. Jika tidak mau ditandatangani oleh terperiksa, harus dibuat berita acara tersendiri mengenai alasannya. Penolakan ya, diatur dalam pasal 111 KUHP. Jadi tidak wajib kita tanda tangani kalau berita acara tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, dan dengan apa yang kita alami. Di dalam sebuah penyidikan tentunya ada dikenal proses pidana bisa berlanjut dan proses pidana bisa dihentikan atau istilahnya SP3. Dalam hal penghentian atau SP3 penyidikan, penyidik wajib atau harus dilaporkan kepada jaksa penuntut umum. Alasan penghentian itu harus meliputi kurang bukti, yaitu putusan MK tentang 2 alat bukti. Bukan merupakan tindak pidana, lalu demi hukum, pasal 76 KUHP, nebis in idem, pasal 7 KUHP, meninggal dunia, pasal 78 KUHP daluarsa, pasal 44 tentang sakit jiwa. Pokoknya ada alasan penghapus pidana yang diatur di dalam KUHP. Baik. Berbicara tentang batas waktu penyidikan, tadinya tidak diatur di dalam KUHP, namun di dalam Perkap 12/2009 pasal 31, batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya SPDP tersebut meliputi 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit, 90 hari untuk penyidikan perkara sulit, 60 hari untuk penyidikan perkara sedang, 30 hari untuk penyidikan perkara mudah. Dalam menentukan tingkat kesulitan penyidikan ditentukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah penyidikan. Penentuan tingkat kesulitan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 selambatnya 3 hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan. Demikian. Jadi ada batasan-batasan yang diatur di dalam Perkap, padahal di dalam KUHP tidak diatur. Namun selanjutnya demi sebuah kepentingan penyidikan ada diatur di dalam Perkap nomor 12 dan pasal 31 tentang Undang-Undang Kapolri ya. Bukan undang-undang, tentang peraturan Kapolri. Lanjutan batasan penyidikan Perkap 12 pasal 31 bisa sama-sama kita baca pasal 32. Berbunyi dalam hal batas waktu penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, penyelidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik, maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan. Jadi dapat diperpanjang waktu penyidikan tersebut oleh pejabat yang memberi perintah melalui pengawasan penyidikan. Jadi melanjuti pasal 31, di dalam pasal 32 dapat dilakukan perpanjangan surat perintah penyidikan tersebut. Baik, dalam hal kepolisian tidak menindaklanjuti laporan atau jika ada ketidakpuasan atau hasil penyidikan, maka pelapor atau saksi dapat mengajukan surat pengaduan atau dumas atas hal tersebut kepada atasan penyelidik atau penyidik atau badan pengawas penyelidikan agar dilakukan koreksi atau pengarahan oleh atasan penyelidik dan penyidik yang bersangkutan. Jadi kita dapat melakukan pengaduan atau dumas masyarakat kepada Propam, kepada Wasrik untuk mengawasi penyidikan yang kita anggap janggal atau tidak benar dalam langkah-langkah hukum yang merugikan daripada kepentingan pelapor atau klien kita. Selanjutnya ada kode-kode di dalam teknis penanganan perkara-perkara pidana, yaitu yang diatur oleh